Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebimbaan untuk tugas pertama dan eh, untuk soal yang pertama adalah jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Jadi jawaban saya adalah konsep filosofi bimba adalah bimbingan minat belajar anak yang bertujuan menumbuhkan keinginan anak untuk belajar dengan sukarela melalui metode fun learning, lalu small step system, dan individual system. Lalu untuk soal yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Jadi jawaban saya adalah eh, menurut yang saya pahami dalam buku panduan, kebahagiaan sejati adalah perasaan tentram dan senang yang berasal dari dalam diri sendiri, dan tujuan utama hidup adalah kebahagiaan, dan untuk mencapainya diperlukan proses belajar seperti yang diterapkan dalam filosofi Bimba. Dan untuk soal yang ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Jawaban saya yaitu, menurut yang saya pahami dalam buku panduan, konsep beriman, berbuat baik, dan belajar. Beriman berarti memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan. Lalu berbuat baik adalah tindakan membantu dan peduli, peduli dan peduli terhadap orang lain. Sementara belajar adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan mencari hikmah dari pengalaman. Lalu untuk soal yang keempat adalah, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Eh, Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan konsepnya sendiri yang saya pahami melalui buku panduan, yaitu yang pertama beriman. Saya berdoa setiap hari dan merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan ke saya. Lalu berbuat baik, saya membantu tetangga yang membutuhkan dan selalu berusaha jujur serta peduli pada orang lain. Lalu yang terakhir, untuk belajar, saya belajar dari kesalahan dan terus mencari ilmu baik melalui buku maupun pengalaman hidup saya. Baik, untuk soal yang kelima, apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar? Uh, Menurut buku panduan yang saya baca, yaitu 7 tahapan belajar. Yang pertama, tahu, paham, mengaplikasikan, lalu menganalisa, lalu sintesa, lalu evaluasi, dan yang terakhir sosialisasi. Jadi setiap tahap berhubungan sebagai proses berkesinambungan dimulai dari mengenal informasi, memahami, menerapkan, mengevaluasi hingga membagikan kepada orang lain. Seperti itu. Baik, untuk soal yang keenam, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Jadi, menurut buku panduan yang saya baca dan saya pahami, eh, konsep paradigma Bimba adalah pandangan dasar yang menerapkan proses membimbing minat belajar anak sehingga anak merasa nyaman dan senang dalam belajar dengan tujuan kebahagiaan dan perbaikan diri gitu. Yang ketujuh, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Jadi
Eee, Menurut buku panduan yang telah saya pahami, penerapan paradigma Bimba saya menerapkan dengan membimbing anak-anak di lingkungan saya secara menyenangkan dari dan sabar, mengutamakan kenyamanan mereka saat belajar. Misalnya, saya membantu anak-anak belajar membaca melalui permainan agar mereka menikmati prosesnya, seperti itu. Baik, lalu yang soal ke-8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Jadi menurut buku panduan yang telah saya pahami dan telah saya baca, perbedaan membimbing dengan mengajarkan membaca. Membimbakan adalah menumbuhkan minat belajar anak secara alami dan menyenangkan. Sementara mengajarkan membaca cenderung berfokus pada kemampuan anak uh, membaca tanpa memperhatikan minat dan kenyamanan anak dalam proses tersebut. Baik, itu 7 soal yang sudah saya jawab dalam video kali ini. Jika saya ada salah kata atau maupun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.